warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regia Mega Fatia dari Universitas Pamulang semester 8. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview ulang apa aja sih yang ada di dalam novel Dirnatan ini. Karyanya Eriska Febriani nih, Kak Bunda sayang besti. Nah, di novel ini kan tebel nih. Ini tuh ada 528 halaman. Novel ini tuh ditulis di tahun, saya nggak tahu tahun berapa, intinya itu ini booming waktu 2016 sampai 2017. Kenapa? Karena novel ini tuh menceritakan tentang sepasang kekasih, mungkin lebih ke arah menceritakan kisah kasih masa SMA dulu yang mungkin banyak dirasakan oleh remaja-remaja zaman sekarang, karena berisi tentang percintaan, konflik-konflik di antara anak dan orang tua, bahkan konflik batin yang ada di dalam novel Dirnatan ini. Kenapa saya ngambil ini? Karena ini udah ditulis, sudah dibaca di platform Wattpad sebanyak lebih dari 12,5 juta kali di Wattpad. Nah, di novel ini juga pernah difilmkan oleh MD Picture. Itu tuh tembus sampai 700.000 penonton kalau nggak salah. Nah, kenapa di novel ini juga diceritakan tentang sepasang kekasih. Awalnya terlihat jengkel dengan tingkah laku si Nathan. Nathan ini pemeran utama dari novel ini, dalam novel Dirnatan. Nah, si Nathan sendiri juga mempunyai alasan kenapa dia menjadi anak nakal, karena dia mempunyai kembarannya itu meninggal karena salah sasaran dari salah satu musuh dari Nathan tersebut. Dan hal itu membuat ibu Nathan masuk rumah sakit jiwa. Kenapa mamanya masuk rumah sakit jiwa? Karena itu tuh mamanya kehilangan anak yang dia sayang, anak rajin, anak berprestasi, anak yang tidak bandel dan terkenal akan kebaikannya. Berbeda 180 derajat dengan Nathan. Nathan adalah jago di bidang karate, selalu membuat masalah tapi untuk kebenaran. Di saat mama Nathan di rumah sakit jiwa, hanya Nathan yang setia menemani ibunya, karena sang ayah pergi meninggalkannya dan menikahi seorang perempuan lain. Hal ini semakin membuat Nathan benci akan ayahnya. Kenapa? Karena ia merasa tidak ada rasa kemanusiaan dari ayah Nathan tersebut. Kenapa Nathan tiba-tiba berubah? Karena ia merasa ia bersalah karena telah membuat adik kembarnya meninggal, yang mana seharusnya itu adalah dia, Nathan, bukan Daniel. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Salma. Ia merasa sangat nyaman dan sangat tenang di sisi Salma, seolah ia menemukan jati dirinya dan tujuan hidupnya. Salma yang semula risih dengan keadaan Nathan yang sangat berandal, sangat tidak nyaman di sisinya. Hingga semua teman-temannya pun tidak menyetujui hubungan Salma dan Nathan ini. Namun Nathan sangat memaksa agar Salma menjadi pacarnya dengan berbagai ancaman, hingga dimana saat Nathan mencoba menghubunginya lewat WhatsApp dan Salma pun tidak pernah membalas. Hingga suatu hari ia pulang telat dan
bertemu dengan Nathan, dan Nathan memaksanya ingin mengantar Salma pulang. Lambat laun sifat Salma yang seperti itu mulai luluh dan kembali ingin merubah Nathan ke jalan yang benar, dan ingin membuat Nathan berubah menjadi anak yang baik dan berprestasi. Hal itu membuat Nathan seolah terpacu adrenalinnya karena Salma. Saat mengetahui kondisi Nathan yang selalu menggantikan posisi adik kembarnya yaitu Daniel saat bertemu dengan ibunya, Salma merasa risih, dan Salma ingin Nathan menjadi dirinya sendiri saat bertemu dengan orang tuanya. Lebih tepatnya sang ibu. Saat di depan sang ibu, Nathan mencoba menjadi dirinya sendiri, namun Nathan tidak bisa. Ibunya malah kembali kumat menjadi ibunya yang beringas dan tidak terima dengan kenyataan. Hal itu membuat Nathan semakin sedih dan terpuruk. Hal itu sudah dicoba Nathan untuk berkali-kali datang menjadi dirinya sendiri, hingga dimana akhirnya sang ibu mulai menerima kenyataan dan keesokannya ibunya sakit. Setelah sakit, ibunya dicoba untuk dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat, namun nasib berkata lain, sang ibu dinyatakan meninggal. Hal itu membuat Nathan sangat terpuruk dan semakin sedih dengan keadaannya, di mana dua orang yang dia sayang telah hilang meninggalkannya, dan sisalah Nathan dan sang ayah. Nathan yang semakin benci dengan sifat sang ayah, namun sang ayah mencoba mendekat pada dirinya lagi. Ia datang ke rumah Nathan dengan maksud untuk menjual rumah Nathan tersebut dan membawa Nathan untuk tinggal bersamanya. Namun Nathan seolah enggan untuk tinggal bersama sang ayah. Ia membentak dan memaki sang ayah dan kabur meninggalkan sang ayah dari rumah tersebut. Namun keesokannya, saat Nathan ingin kembali, sudah ada plang rumah ini dijual tanpa persetujuan Nathan. Nathan yang tidak terima akhirnya datang menghampiri sang ayah dan membuat kegaduhan di rumah sang ayah. Tanpa peduli, Nathan setelah melakukan tindakan tersebut, ia kabur dan pergi meninggalkan sekolah tanpa ada status. Ya, dia pergi dengan terpaksa atau ia tidak ingin bersekolah lagi. Salma yang mengetahui hal tersebut mencoba mencari Nathan. 1 minggu, 2 minggu, bahkan hampir sebulan ia mencoba mencari Nathan, namun hasilnya nihil. Nathan tidak ditemukan, hingga pada suatu hari ia saat ingin pulang menaiki sebuah angkot dan ia bertemu sepeda motor Nathan. Disitulah ia melihat Nathan sedang membongkar kendaraan tersebut. Ya, Nathan sekarang kerja di salah satu bengkel. Salma yang mengetahui hal tersebut pun segera memberitahu sang ayah mengetahui keberadaannya Nathan. Lalu ia memberitahu keberadaannya Nathan kepada sang ayah. Keesokannya Salma datang ke bengkel tersebut bersama ayah dari Nathan. Saat itulah Salma memberitahu kalau Nathan bekerja di bengkel tersebut. Salma tinggal 2 orang tersebut di bengkel itu, dan terjadilah percakapan yang mana ayah Nathan meminta untuk Nathan kembali ke rumahnya dan menjadi pribadi Nathan yang seutuhnya, yang dulu, yang mana ia sangat menyayangi adiknya. Lambat laun Nathan pun luluh. Ia merindukan kasih sayang sang ayah. Ia paham arti sifat dari sang ayah.
Akhirnya ia kembali ke rumah sang ayah bersama Salma dan diperkenalkan kepada ibu barunya, yang mana ibu barunya sedang mengandung dan tinggal menunggu waktu kapan ingin melahirkan. Tak lama setelah itu ibunya pun melahirkan dan Nathan mempunyai usul agar anak tersebut diberi nama Daniel. Mulai dari situ sifat Nathan berubah menjadi Nathan yang dulu, yang mana ia sangat sayang pada adiknya. Dan Nathan berubah dari Nathan yang sangat berandal, yang sangat bandel, troublemaker, dan lain-lain, menjadi Nathan yang sangat baik, anak penurut. Hal ini membuat Salma seakan berhasil merubah Nathan. Selanjutnya, Eriska Febriani ini menulis sebuah novel juga, masih dalam tema Dear Nathan, namun berjudul Hello Salma, di tahun 2018 dan sudah difilmkan dan meraup penonton sekitar 800 penonton. Bahkan sekarang ada triloginya yang bernama Goodbye Daniel maksud saya, yang akan segera difilmkan bersama MD Picture juga. Terima kasih.